Oke, Namo Buddhaya teman-teman. Aku mau menyikapi sebuah konten YouTube yang judulnya Injil Yesus untuk Orang Buddha. Jadi ini membahas bahwa katanya kalau agama Buddha itu memandang hidup itu sebagai duka, sedangkan agama Kristen itu memandang hidup sebagai anugerah. Ya, aku mau karena aku mantan Kristen, aku mau jelasin sedikit bahwa sepemahamanku ini nggak benar 100% ya. Jadi uh, memang di dalam agama Kristen itu ada sebuah pandangan ya. Jadi bahwa kalau Yesus itu sudah mati di kayu salib, kemudian bangkit, dia telah menebus dosa untuk selamanya. Ya, itu betul. Kemudian ini yang menurutku keliru, bahwa kalau setelah Yesus menebus dosa sekali untuk selamanya, maka manusia hidup hanya anugerah saja. Itu nggak betul. Karena mungkin pemikirannya begini, dianggap bahwa dosa itu penyebab penderitaan. Jadi dosa itu sudah ditebus oleh Yesus, harusnya hidup kita itu penuh berkat. Ya, harusnya hidup itu sebagai anugerah. Nah, ini ada pemikiran yang seperti ini, memang itu betul. Tapi di sisi lain ada pemikiran lain yang nggak seperti ini gitu loh. Jadi ada juga pemikiran bahwa Yesus itu berfirman sendiri dalam Injil bahwa barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, ia tidak layak bagiku. Bahkan Yesus berkata, bukan orang yang berseru Tuhan Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya yang layak masuk dalam kerajaan surga. Nah, jadi ada juga pemikiran dalam Kristen bahwa mengikuti Yesus itu kan berarti menjadi orang Kristen. Nah, menjadi seperti Kristus, ya kan? Jadi menjadi seperti Yesus, menjalankan juga memikul salibnya. Jadi ini banyak dianut oleh orang-orang Roma Katolik dan orang-orang Kristen Ortodoks ya, yang aku tahu, bahwa mengikuti Yesus itu menyangkal diri dan memikul salib, bukan sekadar anugerah-anugerah saja. Jadi menghadapi penderitaan. Mungkin kalian mengatakan bahwa oh, ini cuma omonganku saja, yang pemikiranku saja. Oh tidak, saya bisa kasih contoh. Satu contoh yang paling real, yaitu seorang tokoh kemanusiaan yang berasal dari gereja Katolik Roma yang bernama Mother Teresa almarhum. Sekarang biasa disebut oleh umat Katolik sebagai Beata Teresa. Nah, kalau benar Beata Teresa ini menganggap hidup itu menikmati anugerah dari Yesus, penebusan dosa Yesus saja, buat apa Mother Teresa itu jauh-jauh dari Albania, tanah kelahirannya, jauh-jauh ke India, yaitu di Kalkuta terutama, hanya untuk merawat orang-orang miskin. Banyak sekali orang miskin di sana. Saking miskinnya makan aja susah, apalagi kesehatan. Penyakit itu nggak karu-karuan, nggak ada solusinya gitu loh. Jadi banyak orang di sana tuh mati karena penyakit seperti itu, juga karena kelaparan. Nah, pemerintah India waktu itu di masanya Mother Teresa, Beata Teresa, nggak mampu mengurusi orang-orang miskin ini gitu loh. Jadi Mother Teresa ngulurkan tangannya. Jadi justru Mother Teresa ini mencari salib orang lain, bahkan seperti itu. Jadi bahkan dia tidak hanya mencari salib dalam kehidupannya saja, tidak cukup. Dia mencari salib penderitaan ini dalam hidup orang lain. Jadi beliau jauh-jauh ke sana untuk merawat mereka. Nah, jadi inilah yang dimaksud bahwa orang Kristen juga punya pemikiran yang seperti ini, bahwa hidup itu adalah memikul salib dan menyangkal diri, menyangkal segala hawa nafsu, istilahnya seperti itu. Dan Mother Teresa bahkan pernah berkhotbah sendiri bahwa orang-orang miskin itu the poor, they are Jesus. Jadi menurut Mother Teresa, orang-orang miskin itu adalah Yesus. Bayangkan. Jadi Yesus itu menurut Mother Teresa hadir dalam diri orang-orang miskin itu tadi. Jadi spirit Mother Teresa ini sama sekali bukan spirit hidup adalah anugerah gitu loh. Jadi hidup itu adalah salib menurut dia. Nah, jadi pemikiran bahwa agama Buddha itu hanya duka saja dan agama Kristen adalah anugerah saja juga tidak benar.
Agama Buddha itu mengajarkan bahwa hidup adalah duka, namun ada cara untuk melenyapkan sebab dari duka tersebut. Nah, ketika duka ini padam, disebut oleh orang Buddha sebagai nibbana. Dalam agama Kristen juga begitu. Jadi karya Yesus ini adalah sebuah anugerah, betul. Tapi bukan berarti terus kita hidup tuh hanya anugerah saja dinikmati, tidak. Oh, kalau ikut Yesus itu berarti ada berkat, pasti rezeki mengalir, uang banyak, pekerjaan lancar, jodoh lancar. Oh ya, nggak begitu. Jadi ada spirit juga dalam orang-orang Kristen bahwa hidup itu menyangkal diri. Jadi segala keinginan dalam diri kita itu disangkal, dikurangi. Dan juga memikul salib gitu loh. Jadi penderitaan dalam hidup kita kita anggap sebagai salib yang harus kita pikul. Bahkan seorang Mother Teresa mencari salib itu dalam diri orang lain untuk menemukan Yesus itu sendiri. Jadi dalam hemat saya, antara Kristen dan Buddha sebetulnya sama saja pemahamannya. Jadi spiritualitasnya sama, bahwa ya hidup itu pada dasarnya adalah, kalau bagi Buddha adalah duka, karena memang realitanya sebagai duka. Dan kalau bagi orang Kristen, duka karena manusia jatuh dalam dosa. Jadi itulah penderitaan. Dan Yesus datang untuk memadamkan penderitaan itu tadi. Sama sebetulnya. Agama Buddha juga, Sang Buddha datang untuk mengajarkan bagaimana cara melenyapkan duka itu tadi. Nah, jadi tujuan orang Kristen adalah hidup ini menghadapi duka itu, salib itu, menyangkal diri, kemudian untuk mati nanti di akhirat hidup bahagia bersama dengan Yesus. Sama, orang Buddha juga memiliki kemiripan bahwa hidup itu adalah duka, dan bagaimana cara untuk melenyapkan duka itu tadi. Jadi kita umat Kristen dan umat Buddha sebetulnya memiliki spiritualitas yang sangat mirip seperti ini. Itu.